Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Krusita, kelas 12 Farmasi asal Sekolah SMK Kesehatan Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang obat sistem pernafasan, dan kali ini saya akan membahas tentang asma dan obat batuk. Asma atau bengek adalah penyakit alergi yang bercirikan peradangan steril kronis yang disertai serangan sesak nafas akut secara berkala, mudah tersengal-sengal, dan batuk dengan bunyi yang khas. Ciri-ciri lain asma adalah hipersekresi dahak yang biasanya lebih parah pada malam hari dan meningkatkan ambang rangsang hiperreaktivitas bronki terhadap rangsangan, baik rangsangan alergis maupun non-alergis. Status asmatikus adalah serangan asma hebat yang menyebabkan penciutan bronki menjadi lebih kuat dan bertahan abnormal dalam jangka waktu lama atau hingga lebih dari 24 jam. Ciri-ciri lainnya adalah takikardia dan tidak dapat berbicara lancar atau tersendat-sendat akibat nafas tersengal-sengal. Penyebab asma. Serangan asma disebabkan oleh peradangan steril kronis pada saluran pernafasan yang sangat dipengaruhi oleh mastosit atau mast cell dan granulosit eosinofil. Selain itu, terjadi hiperreaktivitas bronki terhadap berbagai stimulus spesifik yang dapat memicu serangan. Stimulus yang sering ditemukan adalah zat-zat alergen, terutama partikel-partikel tinja dari tungu, polen, spora, jamur, atau Aspergillus fumigatus. Zat-zat perangsang antara lain asap SO2 dari polusi kendaraan, asap rokok, uap debu, hawa dingin atau kering, emosi dan kelelahan, infeksi virus seperti rhinovirus dan virus parainfluenza, serta obat-obat tertentu seperti asetosal, penghalang beta, dan AINES. Tindakan umum. 1. Mencegah timbulnya reaksi antingen sampai antibodi dan serangan asma dengan menjaga kebersihan atau sanitasi. 2. Berhenti merokok karena asap rokok dapat menimbulkan bronkokonstriksi dan memperburuk asma. 3. Mengikuti fisioterapi, yaitu dengan menepuk-nepuk bagian dada untuk mempermudah pengeluaran sputum, latihan pernafasan, dan relaksasi. 4. Mencegah infeksi primer dengan vaksinasi influenza. 5. Pemberian antibiotik pada pasien asma dan bronkitis yang disertai dengan infeksi bakteri. Pengobatan asma. Pengobatan asma dan bronkitis dibagi dalam 3 kategori, yaitu 1. Terapi serangan akut, 2. Status asmatikus, 3. Terapi pencegahan. Penggolongan obat asma. Berdasarkan mekanisme kerjanya, obat asma dapat digolongkan menjadi beberapa golongan, yaitu 1. Anti-alergi, 2. Bronkodilator, 3. Antihistamin, 4. Kortikosteroid, 5. Ekspektoransia, 6. Kromolin natrium dan dinedokromil natrium, 7. Modifikator leukotrien, 8. Kombinasi terapi pengontrol, 9. Omalizum, 10. Methotrexate. Berikut gambar dari spesialis obat anti asma. Obat batuk. Fisiologi batuk. Batuk adalah suatu refleks fisiologi yang dapat berlangsung baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Refleks umumnya disebabkan oleh rangsangan pada selaput lendir pernafasan yang terletak di beberapa bagian tenggorokan dan cabang-cabangnya. Refleks batuk berfungsi untuk mengeluarkan dan membersihkan saluran pernafasan dari zat-zat perangsang sehingga merupakan suatu mekanisme perlindungan tubuh. Penyebab batuk. Refleks batuk dapat disebabkan oleh radang atau infeksi saluran pernafasan, alergi, atau sebab-sebab mekanisme seperti debu, perubahan suhu yang mendadak, dan rangsangan kimia atau gas atau bau-bauan. Penyakit batuk terutama disebabkan oleh infeksi virus, misalnya virus influenza dan bakteri.
Batuk juga merupakan gejala yang lazim pada penyakit tifus, radang paru-paru, tumor, saluran pernafasan, dekompensasi jantung, atau merupakan kebiasaan. Penggolongan obat batuk. Obat batuk dapat dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu 1. Zat-zat yang bekerja sentral dan zat-zat yang bekerja prefer. Zat-zat yang bekerja sentral. Zat-zat ini menekan rangsangan batuk di pusat batuk yang terletak di sumsum lanjutan atau medula, dan mungkin juga bekerja di otak dengan efek menenangkan. Zat ini terbagi atas A. Zat-zat aktif, B. Zat-zat non-aktif. 2. Zat-zat yang bekerja secara perifer. Zat-zat ini bekerja di luar SSP dan dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok, yaitu A. Emoliensia, B. Expectorantia, C. Mukolitik, D. Zat-zat pereda. Obat batuk tanpa dan dengan resep dokter, contohnya 1. Creosote, 2. Ipecacuan baeradik, 3. Amonium klorida, 4. Kalium klorida, 5. Minyak atsiri, 6. Liquiritairadik, 7. Kodein, 8. Dextrometorphan, 9. Bromhexin. Sekian dari video presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.